Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dengan ciri-ciri karakteristik yang tertentu, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jika kita sandingkan manusia dengan makhluk yang lain, dengan arti makhluk-makhluk yang berakal, maka manusia itu berada di antara malaikat dan jin. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memenuhi unsur-unsur yang sempurna. Sedangkan makhluk yang lain unsur-unsurnya tidak sempurna. Contoh, malaikat diciptakan oleh Allah dengan tanpa bentuk jasad fisik. Kita menyebut sebagai makhluk yang gaib. Kemudian juga diciptakan oleh Allah dengan tanpa ada hawa nafsu. Yang ada adalah akal saja. Sehingga tidak memungkinkan malaikat untuk berbuat dosa, berbuat salah. Kemudian di sisi yang lain ada jin sebagai makhluk yang juga berakal, namun tidak mempunyai jasad fisik seperti kita. Hanya dia juga diberi potensi berupa akal dan berupa hawa nafsu, sehingga dia bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk. Nah, manusia dengan adanya hawa nafsu yang ada pada dirinya, adanya akal, dan juga adanya zat fisik, ini kehidupannya tentu lebih kompleks, di mana manusia harus memenuhi dan menjaga 3 komponen utama di dalam dirinya tersebut. Yang pertama, jasad fisiknya sebagai komponen yang utama itu mempunyai sesuatu hal untuk dipenuhi. Artinya mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah akal. Ini juga komponen yang mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi. Dan yang ketiga, nafsu. Juga mempunyai keinginan untuk dipenuhi. Jadi 3 hal tersebut perlu pemenuhan. Sehingga kadang-kadang jika kita memenuhi satu hal saja, yang lain tidak dipenuhi, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan manusia itu. Contoh, orang yang hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, sementara kebutuhan akalnya, kebutuhan nafsunya tidak dipenuhi, maka nanti akan hilang sifat kemanusiaannya. Ya, itu ibaratnya nanti adalah seperti binatang yang bekerjanya atau kegiatannya hanya makan saja dan memenuhi kebutuhan fisiknya saja. Demikian juga jika yang dipenuhi adalah kebutuhan akalnya saja, sementara fisiknya diabaikan, nafsunya diabaikan, maka kehidupannya juga akan timpang.
Demikian juga jika yang dipenuhi kebutuhan itu hanya nafsunya saja, akalnya tidak, fisik yang tidak, maka itu adalah ketimpangan juga. Jadi 3 perkara yang ada dalam diri manusia itu, ada fisik, ada akal, dan nafsu, ya, itu menjadikan atau mengharuskan manusia bisa berbuat secara seimbang. Yang dimaksud seimbang itu adalah terpenuhinya semua kebutuhan tersebut dengan adil. Pada hadis-hadis yang telah dahulu disebutkan ada peristiwa-peristiwa di mana sahabat-sahabat ingin melebihkan satu bagian kemudian meninggalkan bagian yang lain. Maka Rasulullah SAW melarang untuk melakukan yang demikian itu. Ya, nah, di antara hadis yang lain disebutkan juga dari Abu Muhammad, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, putra dari Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang walaupun masuk Islamnya itu di masa-masa akhir, tapi mempunyai prestasi yang sangat besar ketika dia berislam. Dia adalah sahabat yang berhasil menaklukkan Mesir ke dalam pangkuan Islam. Dia punya anak namanya Amr bin As. Amr bin As ini adalah salah seorang, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ya, namanya Abdullah. Ya, Abdullah ini adalah seorang sahabat yang mempunyai keistimewaan dari sudut ilmu, ya, dan juga dari sudut ibadah. Dia terkenal sebagai orang yang sangat ahli ilmu dan sangat ahli di dalam ibadah. Keahlian dia di dalam ilmu itu diakui oleh Abu Hurairah yang juga ahli di dalam ilmu. Bahkan bidang ilmunya adalah sama, yaitu ilmu hadis. Abu Hurairah mengakui akan keilmuan Abdullah bin Amr tentang hadis. Bahkan hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr lebih banyak daripada hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Hanya saja yang diriwayatkan sampai ke kita itu lebih banyak yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sebabnya adalah sahabat yang lain atau kaum muslimin di saat itu lebih banyak belajar dari Abu Hurairah daripada belajar kepada Abdullah bin Amr. Ya, karena Abu Hurairah tinggalnya di Madinah, sementara Abdullah bin Amr tinggalnya di Syam. Sedangkan pusat ilmu saat itu adalah di Madinah. Kemudian sebab yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu itu lebih suka belajar di Madinah karena lebih bersih daripada pengaruh-pengaruh luar. Sedangkan di Syam masih kental dengan pengaruh-pengaruh dari ahli kitab. Sehingga mereka khawatir jika yang dipelajari itu nanti tercampur dengan berita-berita atau kabar-kabar dari ahli kitab. Nah, kemudian di dalam hal ibadah, Abdullah bin Amr ini juga sangat terkenal sebagai seorang abid, seorang ahli di dalam ibadah. Ya. Seperti disebutkan di dalam hadis ini, dia katakan, ukhbiran Nabi SAW anni akul. Dikhabarkan kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku mengatakan, wallahi, la asummannan nahar, wa la akumannal lail ma'istu. Demi Allah, sungguh, aku akan berpuasa di siang hari, dan aku akan bangun di malam hari. Jadi itu adalah gambaran dari keinginannya untuk beribadah dengan sangat sungguh-sungguh, sangat tekun. Di mana di malam harinya dia akan gunakan untuk qiyam, yaitu untuk sholat,
di siang harinya akan digunakan untuk berpuasa. Hal itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Nah, tentu keinginan semacam itu ya, tidak bisa disebut sebagai keinginan yang buruk. Ya, karena jika manusia itu ditugaskan oleh Allah untuk beribadah dan dia hendak mengkhususkan diri untuk beribadah, tentu adalah sebuah kebaikan. Ya. Nah, jadi dia berkeinginan yang sangat kuat, mulia. Ingin berpuasa sepanjang hari, artinya dalam semua hari, ibaratnya 1 tahun penuh ya puasa, dan dia ingin bangun pada setiap malam atau bahkan pada keseluruhan malam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, antalladzi taqulu dzalika. Kaukah yang mengatakan semacam itu? Faqultu lahu, maka aku pun mengatakan kepadanya, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku mengatakannya demi bapak dan demi bapakmu dan ibumu wahai Rasulullah. Jadi ada bersumpah ya, aku yang mengatakan semacam itu wahai Rasulullah. Kalau maka beliau mengatakan, fa innaka lastati'u dzalika. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup untuk melakukan yang semacam itu. Yang ngomong demikian adalah Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah katakan kau tidak akan sanggup untuk melakukan semacam itu. Yang mungkin ketika kita sedang bersemangat dan kesungguh-sungguhan saat itu memang ada pada diri kita, kita sanggup untuk saat itu. Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tidak selalu di dalam kondisi yang demikian. Secara fisik kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Ketika kita sehat, barangkali kita sanggup untuk lakukannya. Ketika sakit, barangkali kita berat atau bahkan tidak mampu untuk melakukannya. Secara hati pun juga demikian. Ketika hati kita kuat imannya, maka kita sanggup untuk melakukan itu. Tetapi ketika hati kita lemah imannya, barangkali kita juga sangat berat untuk melakukan itu. Dan jika berat itu dipaksakan, tentu keridhaan akan berkurang. Atau bahkan mungkin ibadahnya tanpa disertai dengan rasa ridho. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka Rasulullah katakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Maka sungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk melakukan yang itu. Fasum wa aftir. Maka berpuasalah kamu dan berbukalah. Berpuasalah kamu dalam 1 hari dan berbukalah kamu di dalam hari yang lain. Ya, jadi tidak seterusnya berpuasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kemudian wakum wasum minasyahri salasa ayam. Dan bangunlah kamu dan berpuasalah kamu di dalam 1 bulan sebanyak 3 hari. Ya, berpuasalah kamu di dalam 1 bulan sebanyak 3 hari. Ya. Berpuasa sebulan dalam 3 hari itu adalah puasa yang biasa kita sebut sebagai Yaumul Bait, hari putih, di mana bulan pada saat itu berada pada tanggal 13, 14, dan 15. Ya, yaitu bulan Hijriah, karena standar kita memang bulan Hijriah. Ya. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Wa dzalika mithla siyamud dahr. Dan yang semacam itu sama dengan
puasa sepanjang waktu. Jadi kalau 1 bulan kita berpuasa ya 3 hari, setiap 1 harinya pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali, berarti 1 harinya pahalanya adalah puasa 10 hari. 3 hari berarti puasa 30 hari. Maka berpuasa 1 hari kali 3 sama dengan berpuasa setiap hari. Dan itu jika dilakukan pada setiap bulan. Ya. Fakultu inni atiku afdalu min dahlik. Maka aku katakan, sesungguhnya aku sanggup untuk melakukan yang lebih utama daripada itu. Aku masih kuat, aku masih sanggup untuk melakukan yang lebih utama dari itu. Maka beliau katakan, fasum yauman wa aftir yauman. Maka berpuasalah kamu dalam 1 hari dan berbukalah kamu pada hari yang lain. Wadhalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah puasa Dawud. Artinya puasa yang juga dilakukan oleh Nabi Dawud ya, alaihissalam. Ya. Beliau katakan wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah seadil-adilnya puasa. Nah, jadi puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud yaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka, itu merupakan puasa yang seadil-adilnya, puasa yang sebaik-baiknya. Kenapa disebut dengan puasa yang sebaik-baiknya? Ya, di dalam diri kita ada hak. Fisik kita punya hak, akal kita punya hak, hati kita punya hak. Diri kita punya hak, keluarga kita punya hak, mungkin orang lain juga punya hak. Dan jika kita penuhi hak salah satunya, maka kemungkinan kita akan melanggar hak dari yang lain. Nah, jadi Rasulullah SAW tentu lebih ya paham terhadap hal tersebut, karena beliau memang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan semata-mata. Jadi kadang-kadang kita merasa lebih atau bisa berbuat lebih dari Rasulullah SAW. Padahal sesungguhnya kita tidak mungkin bisa melebihi Rasulullah SAW. Mungkin di suatu saat kita mungkin bisa, tetapi tidak akan berjalan terus dan juga tidak pada semua masalah. Ya, jadi ini adalah puasa yang seadil-adilnya, puasa yang sebaik-baiknya, yaitu puasa Daud yang dilakukan oleh Nabi Daud tersebut. Ya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain disebutkan huwa afdalus siyam. Itu adalah seutama-utamanya puasa. Fakultu, maka aku katakan, yaitu Abdullah bin Amr tadi, fa inni utiku afdalu min dalik. Maka sesungguhnya aku sanggup untuk melakukan yang lebih utama daripada itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, la afdalu min dalik. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan itu. Artinya itu adalah hal yang sudah paling utama. Dilebihkan dari itu maka tidak lagi menjadi sesuatu yang utama. Jadi fabidnimakullah, kita diberi oleh Allah kewajiban. Ya. Nah, kalau kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan, maka sebenarnya sudah tuntas. Ya. Kewajiban kita kepada Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah. Kenapa? Karena kewajiban sudah ditunaikan. Jika kewajiban sudah ditunaikan dan kita masih sanggup untuk melakukan yang lain, maka hendaklah kita mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi perbuatan-perbuatan sunnah dikerjakan. Perbuatan sunnah itu dilakukan setelah yang wajib tuntas. Jangan sampai yang wajib diabaikan kemudian mendahulukan yang sunnah. Nah, seperti halnya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu mempunyai hasungan, dorongan yang sangat kuat. Bahkan perintah-perintah Qiyamul Lail itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Padahal para ulama-ulama fikih
menyebutkan bahwa Qiyamul Lail ini derajatnya adalah sunnah. Tidak ada yang menyebutkan wajib. Memang menjadi pertanyaan bagi kita. Jika Qiyamul Lail itu adalah sunnah, kenapa perintahnya demikian banyak, demikian kuat di dalam Al-Quran? Jika ini perbuatan yang hanya mendapatkan pahala sunnah, bagaimana mungkin Allah menyebutkan di dalam banyak ayat dan menjadi ciri dari orang-orang yang baik. Ya, bahkan dari zaman terdahulu, nabi-nabi terdahulu dan Rasulullah dan seterusnya, kebiasaan mereka Qiyamul Lail itu tidak pernah diberhentikan. Nah, jadi pertanyaannya adalah jika Qiyamul Lail ini hanya perbuatan sunnah, kenapa penyebutan di dalam Al-Quran dengan demikian banyak, demikian juga penekanan untuk menjalankannya. Ya. Tetapi memang seluruh ulama-ulama fikih sepakat bahwa ini adalah perbuatan sunnah. Namun dalam mengerjakan perbuatan sunnah ini tidak bisa kita mengalahkan yang wajib. Contoh, jika dia Qiyamul Lail sepanjang malam, kemudian subuhnya hilang, maka Qiyamul Lail sepanjang malam tidak akan bisa menggantikan sholat subuh. Jadi sholat subuh tetap harus menjadi prioritas yang utama. Sehingga kita harus mengatur Qiyamul Lail tersebut sehingga tidak mengabaikan sholat subuh. Nah, dan sholat subuh ini kadang-kadang memang terganggu jika kita sudah capek di malam harinya. Sehingga akhirnya subuhnya dapat sisa-sisa dari tenaga kita dikerjakan asal dikerjakan sekedarnya. Ini yang nggak benar. Maka sholat subuh tentunya harus dikerjakan secara lebih bagus daripada Qiyamul Lail. Karena ini pokoknya. Ya mungkin secara durasi sholat subuh lebih pendek. Tapi secara kualitas maka dia harus menjadi lebih baik. Nah gimana caranya jika kita sepanjang malam bangun kemudian sholat subuh tinggal ngantuknya? Maka salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW adalah beberapa saat menjelang subuh dianjurkan untuk tidur. Ya, jadi tidak langsung sholat subuh. Ya, sehingga kondisi kita setelah tidur itu menjadi lebih segar. Kemudian kita tunaikan sholat subuh dengan kondisi yang lebih bagus. Itu contoh cara yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jika sholat-sholat sunnah atau ibadah sunnah sudah ditunaikan dan kita masih mempunyai kesempatan, punya kemampuan untuk melakukan kebaikan yang lain, maka hendaklah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang utama. Jadi perbuatan-perbuatan utama kita dahulukan. Ya. Perbuatan itu mungkin secara fikih derajatnya mubah, tetapi mempunyai keutamaan di dalam perkara-perkara tertentu atau hal-hal tertentu. Maka hendaklah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang utama itu. Tetapi di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sudah utama itu, janganlah kita berlebih-lebihan. Karena jika kita melebih-lebihkan atau berlebih-lebihan mengerjakan perbuatan yang utama itu, justru akan menghilangkan keutamaannya. Perbuatan itu menjadi tidak utama lagi, kehilangan keutamaan jika kita lakukan secara berlebih-lebihan. Seperti sholat sunnah. Menjadi tidak baik lagi jika kita lakukan berlebih-lebihan. Demikian juga sholat wajib. Menjadi tidak baik lagi jika kita lakukan dengan berlebih-lebihan. Ya, jadi dilakukan dengan wasadidu, secara tepat, secara pas. Tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi. Jika itu mampu untuk kita lakukan. Ya. Kemudian disebutkan fakultu, maka aku katakan fa inni utiku afdal min dalik, maka sesungguhnya aku sanggup untuk mengerjakan perbuatan yang lebih utama daripada itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan la afdala min dalik, tidak ada yang lebih utama daripada itu.
yaitu di dalam hal puasa sunnah. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan soal puasa Daud tersebut, yaitu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Ya. Qal maka aku katakan wala an akuna qabiltu salasa ayyam alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini merupakan kata-kata penyesalan dari Abdullah bin Amr. Ketika Abdullah bin Amr di dalam usianya yang sudah tua dan dia tidak merasa sanggup lagi atau merasa tidak sanggup lagi mengerjakan sebagaimana yang dia katakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berandai-andai. Dan sungguh jika aku menerima 3 hari yang telah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam puasa, maka itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ya. Jadi artinya bahwa jika aku terima saran Nabi untuk berpuasa 3 hari saja di dalam 1 bulan, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada keluargaku dan hartaku. Jadi tidak puasa Daud, tapi puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya. Nah, ini kadang-kadang, kalau kita ya kadang-kadang menganggap yang sunnah itu kan sekedar toh sunnah, dikerjakan baik, nggak dikerjakan nggak apa-apa, kan gitu ya. Ya. Sunnah itu seakan-akan sebuah perkara yang sukarela saja. Kalau dikerjakan baik, kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Nah, seringkali kita berpendapat demikian. Coba kita lihat pandangan dari Abdullah bin Amr terhadap perbuatan sunnah tersebut. Abdullah bin Amr ya, ternyata tidak menganggap sunnah itu sebagai perbuatan yang sukarela. Tetapi sunnah itu sebagai perbuatan yang sudah mengikat. Kenapa? Karena dia telah mengatakan di depan Nabi SAW bahwa dia kuat, sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan dia berpikir bahwa kondisi dirinya akan tetap kuat sebagaimana masa muda. Sehingga Nabi sarankan untuk berpuasa 3 hari saja dalam 1 bulan, maka dia menawar kepada Nabi, aku sanggup untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Sehingga akhirnya dia pun diberi toleransi oleh Nabi untuk berpuasa Daud. Dan toleransi kepadanya itu, yaitu sebenarnya keringanan dari Nabi untuk melebihkan dari 3 hari dalam 1 bulan itu, ternyata memberatkan kepada dirinya di usia yang sudah tua. Mungkin kalau kita toh sunnah dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata tidak terjadi itu pada Abdullah bin Amr. Karena dia sudah mengatakan itu kepada Nabi, maka itu menjadi komitmennya untuk melakukan puasa itu sepanjang hidupnya, ya, sepanjang waktunya. Jadi seakan-akan dia tidak menjadi sunnah lagi karena komitmennya dia untuk melakukan apa yang lebih utama, dan itu telah dinyatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita lihat pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang perbuatan yang paling baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah kita mengerjakan apa-apa yang Allah fardukan. Jadi cara pendekatan diri kita paling baik kepada Allah adalah kita melakukan apa-apa yang Allah fardukan kepada kita. Setelah itu adalah kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunnah secara lazim, ya, atau secara istiqomah. Ya. Jadi secara lazim, secara istiqomah itu ya tentu dilakukan dengan kesungguh-sungguhan untuk tetap menjalankannya. Ya. Tidak mudah memutus begitu saja. Nah, seperti halnya yang kita sebutkan tadi tentang Qiyamul Lail. Walaupun secara hukum dia itu berhukum sunnah, tetapi kita menganggap bahwa sebuah sunnah adalah sesuatu perbuatan yang perlu kita lazimkan. Sehingga kalau kita sudah berniat untuk melazimkan, maka kita tidak mudah untuk memutus perbuatan sunnah tersebut. Nah, ini yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As. Komitmennya untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah
itu seakan-akan yang sunnah itu menjadi wajib. Apa yang dinyatakan di hadapan Nabi bahwa dia sanggup untuk melakukan puasa Daud, itu akan dia lakukan terus sepanjang hidupnya, walaupun semacam ada penyesalan di akhir hidupnya dengan mengatakan wala an akuna qabiltu salasata ayam, ya, allati qala Rasulullah SAW akhabu ilaiya min ahli wa mali. Dan seandainya aku terima 3 hari puasa sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW itu, lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada keluargaku dan hartaku, karena dia sudah merasa sangat berat untuk melanjutkan komitmennya, ya, yaitu menjalankan sunnah tersebut. Ya, ini pelajaran yang sangat penting dari sahabat Nabi SAW, seorang yang sangat ahli ibadah, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alam ukhbira annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Ya, bukankah dikabarkan sesungguhnya engkau orang yang berpuasa pada siang hari dan bangun di malam hari? Maka dia katakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Qal, maka dia katakan, bala taf'al, jangan kamu lakukan yang semacam itu. Sum wa aftir, nam wa gum, berpuasalah dan berbukalah, ya, tidurlah dan bangunlah. Nah, jadi ini ada irama yang bagus, berpuasa dan berbuka, kemudian tidur dan juga qiyam. Jadi malam harinya bukan untuk tidur saja, tetapi juga qiyam. Walaupun mungkin kemampuan kita untuk qiyam itu dikit, tapi tetap kita upayakan untuk melakukan qiyam. Karena kuatnya, dorongan kuatnya perintah untuk melakukan qiyamul lail tersebut. Ya. Nah, siam juga demikian. Ya, ada yang wajib yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi ada sunnah yang baik kita lakukan. Entah itu yang bersifat Senin Kamis atau bersifat 3 hari di dalam 1 bulan, atau mungkin yang dilebihkan lagi. Ya, seperti Daud itu sebenarnya kan sesuatu yang berat, ya. Sesuatu yang berat. Nabi sendiri tidak mengingkari adanya beratnya puasa tersebut, maka beliau katakan, ya, puasa 3 hari itu sudah cukup. Dalam 1 bulan itu sudah cukup. Karena pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali sehingga menjadi pahala puasa 30 hari. Tapi jika kita memang kuat melebihkan lagi, maka tidak ada masalah juga, diperbolehkan. Maka Nabi katakan fa'innal di jasadika alaika hakun. Karena sesungguhnya bagi jasadmu itu ada hak. Jadi kamu harus memenuhi juga hak jasadmu. Apa hak jasad kita? Ya, sehat, kuat, ya, itu kebutuhan jasad kita. Kondisi tidak sehat itu adalah kondisi seakan-akan kita dicabut salah satu nikmatnya. Kondisi sakit adalah kondisi kita yang lemah. Dan tentu kondisi ini bukan kondisi yang disukai. Ya, seperti misalnya di dalam hadis, ya, contoh dalam hadis disebutkan bahwa al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi azza wa jalla minal mu'minad dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbu, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, jadi ada keutamaan bagi jasad yang kuat. Ya, kalau kita lihat dalam ajaran Islam secara keseluruhan, memang seluruh ajaran Islam itu tidak bisa dilakukan di dalam kondisi yang kurang normal. Ya, misalnya sakit atau enggak sehat, itu banyak sekali seperti itu, ya, termasuk ibadah-ibadah. Ya. Sholat dengan bagus tidak bisa kita lakukan jika kondisi kita sakit. Kerjaan-kerjaan yang berat mungkin akan terhalang jika kondisi kita lapar. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang semacam itu. Sehingga memang menuntut adanya, ya, keprimaan, kebagusan di dalam hal kesehatan badan. Nah, badan kita punya hak.
Itu disebutkan oleh Nabi bukan hak kita secara nafsu, tapi itu hak badanmu. Ya. Wali jasadika alaika hakun. Dan bagi jasadmu itu punya hak. Kalau dia punya hak, ya tentu akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Ya. Apakah kamu tunaikan hak badanmu itu? Ya. Ya, itu nanti di hari akhirat ya. Yang menciptakan jasad kan Allah. Ibaratnya ini kan titipan bagi kita semua itu. Ya, sehingga dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai apalagi merusak kepada jasad. Ya, kemarin ada yang mentertawakan ketika anak bawa obat gitu. Ya, obatnya di kaleng kan banyak ditertawakan. Obatnya seperti itu. Itu apa tidak merusak jasad? Ya. Minum obat ibaratnya kan minum racun, apa tidak merusak jasad? Ya barangkali iya, kalau dipandang dari satu sisi. Tetapi kalau dipandang dari sisi lain, jika tidak minum obat kita tidak bisa melanjutkan aktivitas, tidak bisa melanjutkan dakwah, tidak bisa melanjutkan perjuangan. Maka minum obat itu yang berarti membunuh fisik, itu harus dilakukan. Itu yang namanya adalah mengorbankan jiwa. Ya, demi apa? Demi perjuangan di jalan Allah. Ya. Sampai apa jiwa ini akan dikorbankan? Ya, sampai habis nanti. Ya. Sampai pada puncaknya habis. Ya. Nah, jangan sampai amal-amal Islam, amal-amal dakwah, amal-amal soleh ini terhenti dengan sebab kelemahan yang ada pada diri kita. Walaupun itu di satu sisi membawa kelemahan, tetapi di sisi lain bisa membuat dakwah kita, bisa membuat aktivitas kita, bisa membuat perjuangan kita masih tetap berjalan. Ya, berapa banyak kerugiannya jika kita terhalang dari melakukan aktivitas dakwah, aktivitas perjuangan jika kita di dalam kondisi yang sakit. Ya, jadi pertimbangannya seperti itu. Ya, jadi jasad kita punya hak. Ya, ada hak untuk tidur ya kita tidurkan, ada hak untuk diberi makan ya kita beri makan, ada hak untuk disehatkan ya kita sehatkan karena ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat Allah maka adalah engkau menyebut-nyebut. Jadi nikmat Allah berupa jasad ya harus ditunaikan hak-haknya. Wa inna li ainika alika haqqan. Dan bagi kedua matamu itu punya hak atas dirimu. Ya. Jadi kita juga harus menunaikan hak mata. Apa hak mata? Hak mata ya tidur. Ya. Nah, tidak terus melek. Hak mata adalah tidur. Mungkin kita sanggup untuk melek terus, tetapi tidak akan selamanya. Pasti ada yang terkurangi haknya nanti. Nah, jadi ibaratnya kalau kita hidup dalam timbangan gitu ya, kita harus tetap menjaga timbangan itu selalu berada dalam kondisi yang setimbang. Ya, tidak berat di satu sisi kemudian ringan di sisi lain. Dan itu memang hal yang susah karena diri kita ini ada akal, ada nafsu masalahnya. Kadang-kadang kita melebihkan akal kemudian nafsunya berkurang. Dalam tanda kutip nafsu yang kurang bukan nafsu yang buruk ya. Nafsu adalah keinginan-keinginan kita yang harus kita penuhi di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jadi kita harus berusaha menjaga timbangan itu berada pada titik yang setimbang terus. Tidak dilebihkan salah satu, tidak dikurangi salah satu. Ibaratnya seorang bapak misalnya, dia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dia harus memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, dan juga mungkin kebutuhan umatnya. Ya. Kebutuhan orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana dia bisa menjaga agar kebutuhan dari orang-orang yang berada tanggung jawabnya itu terpenuhi semuanya dengan tanpa dilebihkan salah satu dan tanpa dikurangi sebagian yang lain. Nah, kalau contoh ekstrimnya dulu yang pernah saya sampaikan itu adalah kita bekerja. Katakanlah seorang suami bekerja. Ya. Kemana larinya hasil kerjanya itu? Maka jawaban umum yang akan kita jumpai adalah untuk anak istri. Ya, jawaban umum ya. Berapa persen? Bisa jadi 100%. Nah, untuk Allah dan Rasulnya disisakan 2,5%. Ya, ya, per tahun. Ya. Disisakan 2,5%. Apa ini seimbang? Untuk anak istrinya
tiap hari dibelanjai terus-menerus. Bahkan ukuran belanja itu kepada anak istri tidak terbatas kepada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi, ditingkatkan lagi menjadi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder sudah dipenuhi, ditingkatkan lagi menjadi kebutuhan tersier. Itu menurut istilah ekonomi kan demikian. Nah, kalau kebutuhan anak istri ini terus-menerus meminta untuk dipenuhi dan kita penuhi, sementara Allah dan Rasulnya tidak punya hak lagi, kehilangan hak. Ya. Harusnya lebih banyak mana? Mestinya lebih banyak bagian untuk Allah dan Rasulnya. Harusnya demikian. Ya. Seimbangnya harus dibagi. Sehingga untuk Allah dan Rasul dan untuk anak istri seimbang. Ya. Nah, seperti yang terjadi pada Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk anak istrimu? Jawabnya adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Di dalam surat Ali Imran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albir, orang yang berbakti, ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, jadi kalau kita berusaha menyeimbangkan, maka sesungguhnya kebutuhan Allah dan Rasulnya itu lebih besar daripada kebutuhan keluarga kita. Sedangkan pemenuhan kebutuhannya jauh lebih besar kita penuhi kebutuhan keluarga kita daripada kebutuhan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita menginginkan kejayaan Islam, kebangkitan Islam, dengan bermodal yang demikian sedikit, apa mungkin bisa kita lakukan itu? Yang berjaya adalah keluarga kita, sementara di Allah nggak akan pernah berjaya itu, karena nggak ada modal untuk berjaya. Ya, keluarga kita berjaya, sejahtera. Tapi di Islam nggak ada. Bahkan sampai sekarang kita nggak punya kas untuk dinul Islam kan? Nggak ada kasnya itu. Sehingga kadang-kadang nggak ada amal-amal Islam kita baru tarian gitu. Karena nggak ada bendaranya, nggak ada kasnya. Sementara keluarga kita kasnya selalu ada. Tidak perlu ada tarian, tidak perlu ada kerja ekstra untuk memenuhinya karena tersedia terus-menerus. Ya. Nah ini contoh. Jadi pemenuhan hak-hak yang kadang-kadang tidak seimbang. Ayo kita pikirkan bareng ini ya. Jadi ini mengerja amal kita yang bersama. Jadi kalau kita berbicara perjuangan itu memang biaya perjuangan, dana perjuangan itu lebih banyak daripada dana untuk keluarga kita. Sementara pemenuhannya itu lebih banyak pada keluarga daripada untuk perjuangan. Nah, gimana kita bisa menghidupkan perjuangan ini jika kita tidak pernah memperhatikannya? Ya, baik.